Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video paparan dari kelompok 3, pertemuan 13 tentang pohon atau tree, mata kuliah Matematika Diskrit, dosen pengajar Bapak Budi Supriyadi. Baik, sebelum masuk ke paparan, izin memperkenalkan anggota dari kelompok 3 sebagai berikut. NIM 172071143 atas nama Melisa Putri, kelas 17 2C07, lalu NIM 1720723 atas nama Arno Wijanarko, kelas 17 2C07, lalu NIM 172071182 atas nama Al Rahmat Hidayat, kelas 17 2A07, lalu NIM 1720788 atas nama Adimas Adventiadi, kelas 17 2A07, dan yang terakhir NIM 172071136 atas nama Muhammad Rafli, kelas 17 2A07. Untuk paparan di sini, materi pohon terdiri dari definisi pohon, definisi hutan, sifat pohon, dan jenis pohon lain. Untuk mempersingkat waktu, rekan-rekan saya akan memaparkan tentang materi pohon sebagai berikut. Definisi dari pohon atau tree merupakan graf sederhana, tidak memiliki garis paralel dan loop, terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Apa itu garis paralel? Garis paralel merupakan dua garis berbeda yang menghubungkan titik yang sama, atau bisa dikatakan garis ganda. Dan loop itu bisa dikatakan garis yang hanya berhubungan dengan satu titik ujung, terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Sirkuit itu yang kita ketahui merupakan lintasan yang berawal dan berakhir pada sirkuit atau lintasan yang sama. Di bawah ini merupakan contoh-contoh pohon. Ini pohon 1, pohon 2, pohon 3, dan pohon 4. Kenapa pada gambar pohon 1 disebut dengan pohon, dan gambar kedua disebut dengan pohon, dan ketiga disebut dengan bukan pohon, dan keempat disebut juga dengan bukan pohon? Karena pohon pertama tidak mengandung sirkuit, dan begitu pula dengan pohon kedua. Kedua ini yang tidak mengandung sirkuit. Tetapi kenapa yang ketiga ini bukan pohon? Karena dari titik A, D ke F itu membentuk sebuah lintasan atau sirkuit. Dan yang keempat pun juga bukan pohon karena grafnya tidak terhubung. Ya, kita sekarang masuki hutan atau forest. Hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Ini contoh hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. 1, 2, 3. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat properti pohon. Misalkan G sama dengan V, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. 1. G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas adalah dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah half-graph merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Ini contoh pohonnya G, T1, T2, T3, dan T4 adalah bagian dari G. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Sekarang kita membahas pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari 1 pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum atau minimum spanning tree. Ini salah satu contoh. Ini adalah contoh-contoh gambarnya. Apa itu algoritma prime? Algoritma prime adalah algoritma yang dalam teori graf
itu untuk mencari pohon rentang minimum dalam sebuah graf atau yang membentuk suatu pohon. Ini berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah 1, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Saya ulang kembali. Ini berikut adalah algoritma prim. Langkah 1, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. T ini bisa dibilang adalah pohon. Langkah kedua, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan tidak bersisian dengan simpul di T. Tetapi U, V tidak membentuk sirkuit di T. T itu pohon ya. Masukkan UV ke dalam T. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N dikurang 2 kali. Berikut adalah contohnya. Dan ingat kembali, kita harus ingat langkah-langkah algoritma prim. Langkah pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, masukkan ke dalam T. Ini contohnya. Saya ambil contoh 1 di awal. 1 ini sebagai titik awal. Saya tarik kedua, simpul kedua, dan berhubungan juga dengan 1 berhubungan dengan simpul kelima, dan 1 juga berhubungan dengan simpul keempat. Jadi nilai minimum dari semua simpulnya adalah 10. Kenapa? Karena algoritma prime hanya mengambil nilai minimum, bukan nilai maksimum. Dan berikut ini adalah langkah-langkahnya. Pohon rentangnya 1, kedua, sebenarnya nilai minimumnya ada 10. 1, kedua, garis ke tarik ke simpul 6. Nilai minimum nilainya adalah, dan kenapa ini nilai bisa dapat 25? Karena kita akan membuat sisi atau simpul baru dari 2 ke 6, 2 ke 3, dan 2 ke 5. Jadi bisa kita simpulkan sisi minimum dari 2 ke 3, 2 ke 6, dan 2 ke 5 itu adalah nilainya 25. Dan untuk langkah yang ketiga, kita harus membuat sisi atau simpul baru nih. Dari 6 ke 3, dari 6 ke 3 simpul baru ya, 6 ke 3, 6 ke 4, dan 6 ke 5. Jadi kita ambil divisi minimumnya adalah, nilainya adalah 15. Selanjutnya untuk langkah keempat dan langkah kelima, kita bisa mengikuti langkah-langkah sebelumnya seperti yang tadi sudah dicontohkan di awal. Dan berikut adalah contoh pohon rentang minimum yang sudah dihasilkan, yaitu bobotnya 10, 25, tambah 15, tambah 20, tambah 35, sama dengan hasilnya 105. Selanjutnya sifat pohon yang kedua yaitu pohon berakar atau root tree. Dalam aplikasi pohon, simpul tertentu sering diperlukan sebagai akar atau root. Sebenarnya pada gambar di sini yaitu pohon berakarnya, di sini akarnya adalah A, lalu diikuti oleh B, C, D, dan lain sebagainya sebagai simpul, di mana simpul-simpul lainnya ini dapat dicapai dari akar dan memberi arah pada sisi-sisi pohon untuk mengikutinya, sehingga menjadi graf yang berarah dan dapat dinamakan pohon berakar atau root tree. Oke, coba perhatikan gambar pada gambar A ini. Apakah dapat menghasilkan pohon berakar? Dapat bisa menghasilkan pohon berakar dengan memilih dua simpul, misal B dan E. Di sini dijadikan simpul akar, maka akan tergambar pada gambar B. Di sini B-nya sebagai root atau pusatnya, seperti A, C, D, dan lainnya sebagai simpul, dan di gambar E ini juga E sebagai root atau akarnya, diikuti simpul D, F, dan lainnya. Oke, lanjut ke terminologi pada pohon berakar. Yang pertama adalah anak dan orang tua atau children and parent. Pada contoh gambar di sini, misalnya A adalah simpul pada pohon berakar. Simpul B, C, dan D dikatakan anak dari simpul A, karena pada simpul-simpul ini terdapat sisi yang saling menghubungkan. Maka A ini dapat disebut juga orang tua dari B, C, dan D. Oke, selanjutnya
yang kedua adalah lintasan atau pet. Jadi sebagai contoh pada gambar di sini, lintasan dari A ke C adalah A, B, E, dan F. Sedangkan panjang lintasannya A ke J adalah 3, di mana A ke B adalah 1, B ke E adalah 2, E ke J adalah 3. Oke, selanjutnya yang ketiga itu saudara kandung atau sibling. Jadi sebagai contoh di sini, simpul F adalah saudara kandung dari simpul E. Akan tetapi simpul F di sini bukanlah saudara kandung dari simpul G. Kenapa demikian? Karena kedua orang tua simpul ini berbeda, di mana simpul F orang tuanya adalah B, sedangkan simpul G orang tuanya adalah D. Di mana di sini walaupun satu nenek yaitu A ini, tetapi karena beda orang tua atau beda ibu, maka tidak disebut saudara kandung. Oke. Selanjutnya tentang upah pohon atau subtree. Di sini subtree dengan X sebagai akar ada subgraf T aksen sama dengan V aksen dan E aksen. Sedemikian hingga F aksen ini mengandung B, E, F, H, I, J, mengandung X dan semua keturunannya, dan E aksen mengandung sisi-sisi dalam sebuah lintasan yang berasal dari X. Di sini E aksennya adalah BE, BF, EH, EI, dan EC. Oke, selanjutnya tentang derajat atau degree. Jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Jadi gini, di sini ada simpul A. Derajat simpul A itu berapa? 3. Kenapa demikian 3? Karena di sini keluarannya adalah B, C, dan D. Ada berapa? 1, 2, dan 3. Lalu derajat simpul B itu berapa? Ada 2, yaitu E dan F. Dan derajat simpul C itu ada berapa? Di sini tidak ada, maka 0. Dan yang terakhir derajat sebagai contoh ya, simpul D. Ada berapa derajatnya? Ada 1, yaitu G. Hanya 1. Maka dapat disimpulkan di sini derajat adalah keluarannya. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan pohon itu sendiri. Pohon di atas berderajat 3 di sini. 3 ya. Oke, lanjut yang keenam adalah daun atau leaf. Jadi simpul berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Mana simpul daun ini adalah dari sini ada H, I, J, F, C, L, dan M. Yang ketujuh ada simpul dalam. Nah, ini kebalikannya. Simpul dalam adalah yang mempunyai anak. Antara lain adalah B, lalu D, E, G, dan K. Oke. Selanjutnya adalah aras atau level atau tingkat. Di mana akar di sini mempunyai aras 0. Sedangkan aras simpul lainnya maka dijumlah 1 plus. Jadi aras D adalah 1, aras G adalah 2, aras K adalah 3, dan aras M adalah 4. Lalu di sini ada tinggi, height atau kedalaman atau depth. Di sini aras maksimum dari sebuah atau suatu pohon berakar ini yang paling tinggi atau yang paling dalam di sini M, yaitu 4. Maka pohon di samping atau pohon di gambar ini mempunyai tinggi atau depth-nya atau kedalamannya adalah 4. Oke. Lanjut untuk jenis pohon lainnya. Di sini jenis pohon lainnya ada pohon terurut atau ordered tree. Pohon terurut adalah pohon berakar yang urutannya anak-anaknya penting. Jadi di sini nih, misal di gambar A dan B ini adalah dua pohon yang berurut tapi berbeda anak-anaknya. Seperti ini kan akarnya 1, simpulnya ada 2. Lalu simpul anaknya ada 5, 6, dan 7. Sedangkan di sampingnya di gambar B akarnya sama 1, tapi simpul awalannya ada 3, jadi nggak urut, nggak sama yang ini. Oke, urutannya berbeda dua pohon ini. Oke, lanjut yang terakhir pohon NRI, pohon berakar yang setiap simpulnya cabang mempunyai paling banyak N atau buah anak disebut pohon NRI. Jadi banyak gitu dari simpul-simpul ininya nih cabangnya, kayak
kayak hierarki struktur atau kalau di bahasa Inggris kayak di sini di dalam paparan gambar ini ada stand, subjek, objek, dan mereka mempunyai cabang yang banyak disebut n-ary, di mana pohon n-ary dikatakan terurut atau penuh atau full jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat n buah anak. Baik, terima kasih paparan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi. Bisa didefinisikan adalah secara langsung didasarkan pada algoritma MST atau bisa disebut minimum spanning tree. Pada algoritma Kruskal, sisi di dalam graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari kecil hingga yang terbesar. Sisi yang dimasukkan ke dalam himpunan adalah sisi graf G sedemikian sehingga T adalah pohon. Pada keadaan awal, sisi sudah diurut berdasarkan bobot bentuk putar atau bisa disebut forest. Graf tersebut dinamakan tergantang atau bisa disebut spanning forest. Sisi dari graf G ditambahkan ke T jika tidak membentuk sirkuit di T. Ada juga perbedaan algoritma Prim dan Kruskal adalah jika pada algoritma Prim sisi yang dimasukkan ke dalam T harus bersisian dengan sebuah simpul di T, dan maka pada algoritma Kruskal sisi yang dipilih tidak perlu bersisian dengan simpul di T asalkan tambahan sisi tersebut tidak membentuk sirkuit. Ada juga langkah-langkah dalam algoritma Kruskal. Satu, lakukan pengurutan terhadap tiap sisi di graf mulai dari sisi dengan bobot terkecil sampai dengan bobot yang terbesar. Dua, yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di pohon, maka sisi tersebut ke dalam pohon. Dan yang terakhir, ketiga, ulangilah langkah kedua sampai pohon merentang minimum terbentuk, yaitu ketika dalam pohon merentang n in 1 kurung n adalah jumlah simpul di graf tersebut. Dan yang selanjutnya, berdasarkan gambar di bawah, maka dilakukan pengurutan sisi pada graf mulai dari sisi dengan bobot terkecil sampai terbesar dapat dilihat pada tabel. Berikut contoh gambar dan bobot sisi dari tabel. Bobot 10 sisinya FG, bobot 16 sisi GH, bobot 15 sisi AC, bobot 20 DH, bobot 25 BE, bobot 30 DE, bobot 35 AD, bobot 40 AB, bobot 45 CE, bobot 48 EF, dan bobot yang terakhir bobot 50 EG. Bisa dilihat bobot 10 di AC, bobot 20 di DH, bobot 25 di DE, bobot 30 di DE, bobot 35 di AD, bobot 40 di AB, bobot 45 di CE, 4 di EF, dan bobot 50 di EG. Lanjut, untuk lebih memahami perbedaan algoritma Prim dan algoritma Kruskal, yang keduanya merupakan algoritma untuk pohon merentang umum, maka dari gambar di bawah dapat dicari pohon merentang minimumnya dengan menggunakan kedua algoritma tersebut. Pohon merentang minimum dapat dilihat pada algoritma gambar algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Berarti
Baik, selanjutnya adalah pohon biner. Pohon biner adalah pohon yang setiap simpulnya mempunyai paling banyak 2 buah anak, di mana 2 buah anak tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu anak kiri left child atau anak kanan right child. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Contohnya, pada gambar ini itu berbeda. Yang satu memiliki anak ke kiri dan yang satu memiliki anak kanan. Adapun beberapa jenis pohon biner, diantaranya yaitu condong, penuh, seimbang. Ya, seperti kita ketahui, condong artinya maka sampulnya itu semua condong ke kiri atau condong ke kanan. Penuh yaitu memiliki 2 anak, sampulnya memiliki 2 buah anak yang penuh. Dan selanjutnya biner seimbang. Biner seimbang ini jika perbedaannya maksimal 1, maka dia masih disebut seimbang, namun bila levelnya lebih dari 1, maka sudah tidak dapat lagi dikatakan seimbang. Selanjutnya penerapan pohon biner. Penerapan pohon biner yang pertama yaitu pohon pencarian biner. Di mana pohon pencarian biner adalah pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam suatu urutan tertentu, di mana pohon pencarian biner sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen. Simpul pada pohon pencarian biner berupa kunci dari data itu sendiri yang harus bersifat unik atau berbeda. Selanjutnya itu pohon keputusan. Pohon keputusan ini digunakan untuk memodelkan persiapan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Lalu setiap sampulnya dalam menyatakan keputusan, sedangkan daun akan menyatakan solusi. Selanjutnya kode Huffman. Kode Huffman adalah pohon yang digunakan untuk menemukan kode untuk huruf atau karakter pada pesan, yang berguna untuk meminimumkan jumlah bit yang dibutuhkan dalam mempresentasikan pesan sehingga kita dapat memanfaatkan compression data. Dan pohon ekspresi. Pohon ekspresi itu sendiri merupakan pohon biner yang daunnya menyatakan sebagai operan dan simpulnya termasuk akar menyatakan operator. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.